warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan Habib Bagir beserta rombongan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah acara ini. Yang kami hormati, yang kami banggakan para tamu undangan sekalian. Ada Pak Haji Sahron, Ketua MUI Kecamatan Pari 3. Ada tokoh agama Pak Haji Fahrudin beserta jamaah dari Al-Huda, beserta kawan-kawan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semua, serta kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Habib Bagir beserta rombongan yang dimana beliau bersedia untuk datang ke Masjid Al-Barokah ini dalam rangka kegiatan Maulud Nabi ini. Untuk diketahui Bapak dan Ibu semua, kami berserta rombongan kami silaturahmi ke tempat beliau lebih kurang 2 bulan yang lalu. Karena kalau kita mendadak-mendadak mungkin tidak bisa kita akan berjumpa pada hari ini. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu dan berkumpul bersama beliau di Masjid Al-Barokah. Dan insya Allah kedepannya beliau ini akan mengisi kegiatan kajian Islam, insya Allah akan diselenggarakan di Masjid Al-Barokah sebulan sekali, Bapak dan Ibu semua. Insya Allah kita akan meramaikan, kita akan hadir bersama-sama di sini. Karena di tengah-tengah masyarakat Pari 3 yang dikelilingi oleh banyak macam, segala macam karaoke dan lainnya, hanya kita di sini yang berusaha untuk mencegah. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua, mari sama-sama kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita ini. Saya tidak berpanjang lebar, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang telah berusaha bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana juga berkat sumbangsi dari kawan-kawan Mas Hamid Pecel Lele 388, kemudian ada juga ini warung makan Pak Chandra, kemudian ada travel Amerika dari Pak Haji Roji, kemudian ada lagi usaha-usaha kawan-kawan kita yang lain dari Masjid Al-Barokah ini. Alhamdulillah dengan segala usaha kita bisa menghadirkan beliau ke sini. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu kita, mendapat syafaat dari beliau. Karena kita harus berbangga karena beliau ini ilmunya sangat luar biasa. Dan diakui juga oleh Ustadz Somad pada waktu beliau berkunjung ke Mentok. Jadi alhamdulillah beliau ini kalau saya tidak salah 10 tahun lebih kurang berada di Mekah, 10 tahun juga mengabdi di pesantren yang ada di Indonesia. Jadi sangat luar biasa. Sekali lagi Pak Habib, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Habib ke sini, dan insya Allah kami tunggu kedatangan Bapak untuk kita kajian rutin setiap bulan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala jami'i man fil ardi tafdila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi
wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul dari berbagai macam aliran, komunitas, kelompok, kampung, tapi tetap di atas satu atap, yaitu Islam. Alhamdulillah. Dan tidak lupa kita haturkan kata rasa hormat dan cinta kita kepada para hadirin dan hadirat yang telah hadir pada malam hari ini, terutama kepada para habaib, para tuan-tuan guru, para asatizah, kepada para sesepuh, dan juga kepada para panitia-panitia maulid di dalam Masjid Al-Barakah ini, yang dengan kesigapan mereka dan dengan usaha mereka kita dapat berkumpul di tempat ini. Untuk itu, di awal daripada tausiah ini saya ingin menyampaikan bahwa sungguh bangga kita punya saudara-saudara yang punya perhatian terhadap acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena kita lihat sudah banyak kampung-kampung yang mereka merasa Maulid Nabi Muhammad SAW itu dianggap seperti gangguan. Mereka terganggu dengan Maulid Nabi. Mereka terganggu dengan Isra dan Mi'raj. Mereka terganggu dengan perayaan-perayaan yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan mengatasnamakan agama. Bayangkan, mereka terganggu dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, pahala, dan mengatasnamakan agama. Mereka cegah, mereka halangi orang-orang Islam berkumpul untuk mengingat dan senang atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat pada malam hari ini, kita berkumpul di tempat ini di bawah satu atap tanpa melihat yang muda, yang tua, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Polisi. Tadi kita lihat di depan ada Kapolsek juga tadi. Begitu juga dari aparat, begitu juga dari sesepuh-sesepuh. Semua berada dalam ruangan ini atas nama Islam. Kalau seandainya di dalam acara maulid ini tidak ada keutamaan dan fadilah selain kita saling duduk karena Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah bagi kita pahala tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, wajabat mahabbati, wajib dapat kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang wajib dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Lil mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk, yang berkumpul karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wajib dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita duduk di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, lil mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim mengunjungi saudaranya muslim, maka mereka wajib mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya kita, kalau seandainya hanya duduk-duduk saja, berkumpul, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi di dalam acara ini kecuali itu saja, maka itu sudah pahala yang luar biasa yang kita dapatkan. Lalu bagaimana di dalam acara maulid ini, di dalamnya ada pembacaan ayat Al-Quran,
Di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada tausiah yang di dalamnya itu memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kemudian ditutup nanti di akhir dengan makan-makan bersama. Ada infak. Bagaimana luar biasa pahala orang yang hadir di dalam acara maulid. Tapi kalau kita ditanya sama orang, maulid ini ibadah apa bukan? Nah, ini perlu jadi pembelajaran kita. Karena kalau salah jawab, hati-hati nih. Sebelum jawab pikir-pikir dulu. Jangan sampai salah jawab, karena nanti bisa jadi bumerang dari aliran-aliran yang suka menyesat-nyesatkan kita. Tahu ya siapa aliran yang suka menyesatkan kita? Yang suka menganggap kegiatan kita ini bid'ah? Tahu? Apa perlu disebutkan? Tidak usah disebutkan, sudah tahu kita. Jadi sekarang kalau ditanya sama orang, saya mau lihat dulu dari ibu-ibu, maulid ibadah bukan? Sekali lagi, tolong dipikirkan sebelum menjawab. Jangan asal teriak. Maulid ibadah bukan? Sekarang kita pindah ke bapak-bapak karena ibu-ibu udah berani jawab. Maulid ibadah bukan? Kompak tapi salah. Jadi kalau tadi ibu-ibu tidak kompak karena takut disalahkan. Kalau bapak-bapak berani kompak walaupun salah. Alhamdulillah. Jadi perlu kita ketahui, tidak ada yang namanya ibadah namanya maulid. Paham? Ibadah namanya maulid ada nggak? Nggak ada. Jadi kita harus pintar. Kalau orang-orang itu menyalahkan kita karena kita menganggap maulid itu ibadah, wajar. Jadi apa itu maulid? Kalau ada orang tanya apa itu sholat, kita bilang ibadah. Apa itu puasa? Kita jawab ibadah. Tapi apa itu maulid? Jangan bilang itu ibadah. Maulid itu kebiasaan. Sekali lagi, maulid itu kebiasaan. Wah, ini kata orang-orang nih, ustadz nih dari Mekah, jangan-jangan nih mau masuk ke pembahasan mau melarang maulid. Bukan. Jadi pahami dulu nih sedikit-sedikit. Maulid itu kebiasaan atau sebut saja adat. Adat itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, sekarang maulid ini sudah kita kategorikan di dalam satu adat, bukan ibadah. Masuknya bukan di ibadah. Tapi yang namanya adat, ada yang baik, ada yang buruk. Maulid ini, tolong jawab yang kompak. Maulid ini adat yang baik atau yang buruk? Nah, ini baru sekarang kompak dalam kebenaran. Jadi maulid adat yang baik. Kalau kita bilang ibadah, salah. Karena yang namanya ibadah itu harus datang dari Nabi. Tidak boleh kita mengarang-ngarang satu ibadah kemudian kita katakan ini agama. Tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan ini kebiasaan kita orang-orang Islam. Kalau sudah mulai masuk bulan Rabiul Awal, kami duduk, kami berkumpul, kami baca sholawat, kami baca sejarah Nabi, kemudian kami dengarkan ayat Al-Quran, dan kami dengarkan tausiah, kemudian kami makan bersama-sama. Apa yang salah dalam hal tersebut? Tapi perlu diketahui, hal ini yang kita anggap adat yang baik ini dikatakan oleh mereka bid'ah. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mulutnya mungkin sudah perlu dicuci dengan sabun. Mereka mengatakan di dalam ibadah maulid ini ada kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Coba bayangkan, masa orang datang dari jauh-jauh, datang kumpul di mana? Di masjid. Masa berbuat kesyirikan di dalam masjid? Masuk akal nggak tuh? Nah, jadi ini kadang-kadang di luar logika kita. Bagaimana mereka mengajak orang lain untuk membenci maulid karena menganggap maulid ini kita anggap ibadah. Nah, jadi kesalahan saudara-saudara kita pada saat mereka menganggap maulid adalah ibadah. Jadi kalau ditanya oleh orang, maulid itu apa? Maulid itu adat.
tapi di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Apa saja kebaikan-kebaikan yang ada di dalam maulid? Mendengar ayat Al-Quran, kebaikan nggak? Ada nggak di zaman Nabi? Ada nggak di zaman Nabi? Ngedengarkan Al-Quran. Bukan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran ya jelas ada di zaman Nabi. Ngedengarkan Al-Quran. Ada nggak di zaman Nabi? Ada? Ibu-ibu ada? Bu, saya ini tidak berani lihat ibu-ibu. Hilang semua nanti materi. Ada nggak bu? Di zaman Nabi mendengarkan Al-Quran itu ada apa tidak? Ini yang tidak jawab paling ngobrol nih. Jadi di zaman Nabi, Nabi pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, baca kepadaku ayat Al-Quran. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi mendengarnya. Nabi mendengar bacaan Al-Quran. Berarti ada nggak dalilnya? Jadi yang pertama nih, baca Al-Quran. Ada nggak di zaman Nabi? Kan udah tahu tadi. Ada nggak? Ada di zaman Nabi. Kemudian, nah ini nih satu lagi nih, yang suka kita dibid'ah-bid'ahkan sama disyirik-syirikkan karena kita suka muji-muji Rasulullah, suka mengagungkan Rasulullah, mengangkat Nabi terlalu tinggi. Boleh nggak? Saya lagi nih saya tanya. Kita muji-muji Nabi, ngagungkan Nabi, mengangkat Nabi terlalu tinggi. Boleh nggak? Wih, sudah pintar-pintar orang pertiga ini. Tidak perlu diceramah lagi nih kalau gini. Jadi pada zaman Nabi sendiri, kalau mereka lihat bagaimana sahabat Nabi memuji Rasulullah, maka bisa-bisa orang zaman sekarang ini mengatakan sahabat Nabi itu syirik semuanya. Kalau mereka membaca bagaimana lantunan puisi, syair yang dibaca sahabat Nabi terhadap Nabi, maka bisa-bisa apa? Mereka mengatakan sahabat Nabi itu syirik. Ada di antara mereka mengatakan engkau wahai Rasulullah adalah sandaran kami, tempat kembali kami. Yang namanya kita bersandar kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Tapi ada sahabat-sahabat yang mengatakan hal ini dan Nabi tidak mengatakan kau syirik, kau bid'ah. Justru beberapa sahabat yang memuji Nabi di hadapan Nabi dikasih hadiah. Menunjukkan apa? Boleh nggak muji Nabi? Boleh muji Nabi. Jadi kalau mereka mengatakan muji Nabi itu bid'ah, muji Nabi itu syirik, katakan saja sahabat-sahabat Nabi lebih pandai dari dirimu. Mereka memuji Nabi di hadapan Nabi dan di saat Nabi masih hidup. Dan Nabi bukan malah memarahi mereka dan mengatakan perbuatan mereka itu syirik, tapi Nabi malah mengatakan engkau telah melakukan kebaikan. Bahkan paman Nabi Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib pada saat memuji Nabi, Nabi mengatakan kul la yafdudillahu fak. Katakan wahai Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah menjaga mulutmu yang memujiku tersebut. Dan pada saat pada saat Abbas memuji Nabi dan mendapat doa Allah menjaga mulut Abbas, diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib hidup panjang umur dan sampai akhir hayat tidak ada satupun giginya yang copot. Semua masih utuh. Ini dapat doa dari Rasulullah. Orang yang muji Nabi, mereka akan dapat balasan dari Rasulullah SAW. Kita yang bersolawat kepada Rasulullah, melantunkan puisi-puisi kepada Rasulullah SAW, pasti akan mendapatkan balasan dari Rasulullah. Karena Nabi adalah orang yang paling dermawan, akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan. Kalau gunung cinta kepada Rasulullah SAW, gunung Uhud cinta kepada Nabi Muhammad. Pada saat Nabi naik di atas gunung Uhud, Nabi katakan, ini gunung Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Kata Nabi, ini gunung, benda mati, tapi dia cinta kepada kami. Dia suka kepada kami. Dia senang pada saat kami naik di atasnya. Maka cinta gunung, benda mati, benda padat,
dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana umatnya berkumpul di satu tempat melantunkan pujian-pujian untuk Rasulullah karena mengharapkan balasan cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mustahil kita yang berkumpul mengharapkan balasan dari Nabi. Nabi menyia-nyiakan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya juga akan membahas bagaimana pentingnya kita mengetahui bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu hal yang wajib. Bukan sunnah, bukan anjuran. Wajib. Tahu wajib? Harus. Artinya ini bukan anjuran. Karena sebagian orang mengatakan cinta kepada Nabi tidak harus berlebih-lebihan, biasa saja. Ayo kita lihat bagaimana di dalam sebuah hadis di sini dinyatakan Sayyiduna Umar ibnul Khattab yang merupakan khalifah kedua. Di satu waktu dia berjalan dengan Nabi Muhammad SAW bergandengan tangan. Sayyidina Umar melihat momen penting seperti ini, dia tidak mau Dia tidak mau sia-siakan. Dia langsung katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih aku cintai dari engkau ya Rasulullah." Luar biasa. Cinta seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, "Tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih aku cintai dari engkau ya Rasulullah." Bahkan ayahnya, bahkan ibunya, bahkan anaknya, siapapun kalau dia masih berada di muka bumi, tidak lebih aku cintai dari engkau ya Rasulullah. Kecuali diriku sendiri, kata Sayyidina Umar. Ya wajar kan, namanya orang kan pasti lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Dia sudah nyatakan rasa cintanya yang besar, rasa cintanya yang luar biasa. Bahkan ayahnya, ibunya, dia katakan, "Aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah daripada siapapun yang ada di muka bumi ini." Lalu apa kata Rasulullah? Apakah Nabi mengatakan, "Oh sudah cukup wahai Umar, ini cinta sudah luar biasa, ini cinta sudah sangat besar, tidak perlu lagi kau tambah kecintaanmu"? Kata Nabi, tidak. Tidak wahai Umar. Belum cukup, kata Nabi. Belum sempurna wahai Umar. Sayyidina Umar heran. Dengan rasa cinta yang seperti ini Nabi masih mengatakan belum cukup. Lalu bagaimana ya Rasulullah agar aku mencapai kesempurnaan di dalam mencintaimu? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Tidak cukup wahai Umar sampai engkau mencintai aku bahkan lebih dari cintamu terhadap dirimu sendiri." Maka Sayyidina Umar diam sejenak. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad." Dan dengar bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Apakah Nabi mengatakan, "Oh, tidak boleh kalau gitu ya Umar. Engkau kalau sudah seperti itu berlebih-lebihan di dalam mencintai aku." Bukan seperti ini jawaban Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Kalau kita masih belum menjadikan Nabi orang yang paling kita cintai, berarti iman kita belum sempurna." Artinya dari hadis ini kita bisa simpulkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kata berlebih-lebihan, tidak ada kata ekstrim di dalam mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada Rasulullah sama saja kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang katakan di dalam firman-Nya, "May yuti'ir rasulah faqad ata Allah." Siapa-siapa saja yang taat kepada Rasulullah, maka dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula siapa-siapa saja yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ini ditegaskan di dalam sebuah hadis,
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ahibbullaha lima yagdukum bihi min ni'amihi." Cintailah Allah, kata Rasulullah. Cintai Allah. Kenapa kita perlu mencintai Allah? Karena semua yang ada pada diri kita, nikmat, anugerah, keistimewaan, sehat, walafiat, tubuh, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, "Wa ahibbuni," dan cintai aku, kata Nabi Muhammad, "Lihubbillah," karena kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka cintai pula aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ahibbu ahla baiti," dan cintai juga keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lihubbi," karena kecintaan kalian kepadaku. Jadi ini urutannya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan orang kumpul-kumpul, ngadakan maulid, itu berlebih-lebihan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini tidak baca sejarah. Lihat, saya akan mengutip satu hadis di dalam kitab Sahihul Bukhari yang menggambarkan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan rasa cinta mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang dia melihat datang sebagai utusan di dalam perdamaian Hudaybiyah. Dia datang. Dia lihat namanya Urwah. Dia lihat karena dia sebagai utusan dari kafir Quraisy untuk menyampaikan pesan perdamaian dari kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya dia di kelompok orang-orang mukmin, dia lihat bagaimana orang-orang mukmin yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Rasulullah. Kemudian dia pulang. Dia pulang ke kafir Quraisy, ke Mekah. Dia pulang, dia katakan, "Wahai kaumku, sungguh aku sudah pernah bepergian menuju raja-raja yang ada di dunia. Aku pernah ke Romawi, aku pernah ke Yunani, aku pernah ke Habasyah. Aku melihat bagaimana raja-raja yang ada di tempat-tempat itu diagungkan, dimuliakan dengan setinggi-tingginya oleh prajurit-prajurit mereka. Tapi," kata dia, "demi Allah, belum pernah aku melihat ada orang yang mengagungkan rajanya seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulillah." Kata Urwah bin Mas'ud, "Belum pernah aku melihat ada sahabat-sahabat atau prajurit-prajurit atau siapa saja yang cinta kepada seseorang dan kemudian dia mengagungkan seseorang tersebut melebihi pengagungan, penghormatan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian dia mulai menjabarkan apa saja yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, ini hadis ada di Sahihul Bukhari. Tidak perlu ditanya lagi status hadisnya sahih apa hasan apa dhaif, di Bukhari. Enggak usah ditanya lagi kalau sudah ada di Sahihul Bukhari. Maka kata Urwah bin Mas'ud, Urwah mengatakan, dia bilang, "Fama waqa'a fama tanakhama nukhamatan illa waqa'a fi kaffi ahadihim famasahaha fi wujuhihim wa juludi wa basharatihim." Kata Urwah, demi Allah, kalau Nabi itu mau meludah, Nabi mau meludah nih. Bayangkan, Nabi mau meludah. Demi Allah, kata Urwah, ludah Nabi tidak pernah jatuh ke bumi. Lalu kemana jatuhnya? Rebutan sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk mengambil ludah tersebut. Kata Urwah, ludahnya Nabi itu tidak pernah jatuh ke bumi. Kalau Nabi mau meludah, maka langsung ditangkap oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kata orang-orang yang tidak mau nyari berkah ini, kata mereka, oh paling habis itu dilap ludahnya supaya tidak jatuh ke bumi dan tidak ngotori bumi. Apa lanjutan hadis tersebut? Mereka usapkan ludah tersebut ke wajah mereka dan ke kulit mereka. Ludah siapa? Ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
para sahabat yang mengerti di mana harus mencari keberkahan. Apa yang mereka lakukan? Ludah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ambil pada saat jatuh, mereka ambil sebelum jatuh ke bumi, mereka tangkap dan kemudian mereka usap ke wajah mereka dan ke kulit mereka. Bayangkan, ini loh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca sejarah supaya kita tidak gampang-gampang mengingkari orang yang mencari berkah. Kemudian kata Urwah, kalau Nabi itu sudah mengambil wudhu, maka para sahabat-sahabat Nabi rebutan mengambil air sisa wudhunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rebutan mereka para sahabat Nabi untuk mengambil air sisa wudhunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Nabi sudah berbicara, maka tidak ada satupun dari sahabat yang berani menatap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada dari mereka yang menjawab perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah memerintahkan sesuatu, maka semua sahabat rebutan untuk bersegera mengindahkan perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikabarkan oleh Urwah di dalam hadis yang tertera di dalam kitab Sahihul Bukhari. Bagaimana pengagungan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang nggak ketemu sama Nabi, nggak baca sejarah Nabi, yang cinta saja sama Nabi masih nggak tahu kita ini cinta nggak sama Nabi Muhammad SAW. Keseharian kita kayaknya masih belum menunjukkan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan membiarkan anak-anak kita keluar, apalagi bersama orang-orang yang bukan muhrimnya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pada saat kita mendengar panggilan azan, panggilan sholat, panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala ke masjid, maka berbondong-bondong kita akan datang memenuhi panggilan tersebut. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sekecil apapun, seringan apapun, pasti akan kita laksanakan. Tapi kita tahu bagaimana jauhnya kita dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa kata-kata di mana kita dikatakan ekstrim, berlebih-lebihan di dalam mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya gara-gara kita ngadakan maulid, kita nyumbang, kita ngeluarkan harta untuk mengadakan acara maulid. Saya kira ini bukan pengorbanan yang besar yang kita lakukan untuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian saya juga ingin menyampaikan di sini, karena tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Firly mengenai pesantren yang sedang saya bangun. Jadi itu tempat menuntut ilmu, di mana kita tahu dan juga tadi juga sempat dikatakan bahwa nanti insya Allah kita akan mengadakan acara majelis taklim bulanan. Kita mulai bulanan dulu. Nanti kalau kita lihat bagus, lancar, sukses, dan insya Allah Bapak Firly, ibu-ibu juga kita bolehkan hadir dengan syarat kayak ginilah. Jadi yang ibu-ibu di kiri, yang bapak-bapak di kanan, karena kalau gabung nanti error semua nanti. Jadi biar berpisah. Nanti di rumah ketemu lagi kan, sabar ibu-ibu ya. Jadi di sini insya Allah bulanan nanti akan kita aturkan jadwalnya, kita buat pelajaran-pelajaran, ya enggak? Belajar fikihnya, nanti kita tentukan dulu kitabnya, nanti akan kita buat majelis taklim bulanan di Parit 3, dan kita berharap agar semua yang hadir ini bisa meramaikan dan memakmurkan, bahkan yang kita harapkan bisa mengajak saudara-saudara yang lain, karena itulah yang namanya dakwah. Dakwah itu tidak harus ceramah, tidak harus ngajar, yang namanya dakwah itu mengajak. Yang punya jabatan dia ajak bawahannya, yang dia bos TI atau dia bos kebun sawit, dia ajak anak buahnya. Dia bos di toko, dia ajak juga anak buah yang ada di tokonya. Dia hanya tinggal nyuruh datang. Maka tiap-tiap orang yang hadir ini dia mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang mengatakan, ada orang ngajak,
melakukan kebaikan, misal dia bilang sholat duha, karena sholat duha ini sunnah dan mendatangkan rezeki yang namanya sholat duha, maka orang tersebut tertarik melakukan sholat sunnah duha. Tiap orang ini melakukan sholat sunnah duha, maka orang yang mengajaknya akan mendapat pahala. Lalu bagaimana kalau ada orang ngajak orang lain untuk menghadiri majelis ilmu? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dal 'alal khair kafailihi." Orang yang mengajak, yang menunjukkan atas suatu kebaikan dan kemudian kebaikan tersebut dilakukan, maka seakan-akan dia sedang melakukan, padahal dia diam. Tapi yang ditunjuk, yang diajak melakukan, maka dia dapat pahala orang yang melakukan. Nah, ini kan enak, pahala yang gampang. Kita semua bisa, teman-teman kita ajak, mereka mendapatkan pahala dan kita dapat pahala mereka juga, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkenaan dengan ini kita tahu tidak ada yang lebih afdol daripada majelis ilmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, duduk dalam majelis ilmu satu kali itu lebih utama daripada engkau sholat 100 rakaat. 100 rakaat. Hadis tertera di dalam Ibn Majah. Duduk satu kali di dalam majelis ilmu itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Nah, di sini para ulama mengatakan, kenapa kok bisa? Sholat loh, sholat ini. Kenapa kok majelis ilmu lebih utama? Karena di dalam sholat itu pahalanya antara engkau dan Allah. Tapi kalau majelis ilmu, kau mendapatkan ilmu, kemudian kau amalkan, kemudian kau sebarkan, maka ini akan menjadi salah satu amal yang akan kembali pahalanya pada saat kelak engkau sudah meninggal dunia. Kata Nabi, salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang ada manfaatnya, yang bermanfaat. Ilmu tersebut adalah ilmu yang kau ajarkan kepada orang lain dan kemudian diamalkan oleh orang lain tersebut, maka ilmu ini termasuk ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir kepadamu walaupun engkau sudah meninggal dunia. Nah, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan berhubungan dengan memfasilitasi. Nah, ini misalkan kita sekarang duduk di dalam satu majelis, panitia yang memfasilitasi, dana-dana dari para hadirin misalkan yang ikut nyumbang infak memfasilitasi. Apa yang mereka dapat? Maka mereka mendapatkan pahala penuh sama. Yang ceramah dapatnya sama dengan yang infak juga. Jadi kata baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Ini cerita jihad fi sabilillah, perang. Kata Nabi, barang siapa yang memfasilitasi orang yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama saja telah keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kata ulama, orang yang memfasilitasi majelis ilmu, ikut nyumbang, ikut mengeluarkan duit, ikut mengeluarkan tenaga, maka mereka kalau seandainya ada uzur di luar tidak bisa ikut majelis ilmunya, dia dapat pahala orang-orang yang hadir. Ah, begitu juga tempat-tempat ilmu seperti pondok-pondok pesantren. Orang yang menyumbangkan pondok pesantren, menyumbangkan dananya ke pesantren-pesantren, ke tempat-tempat ilmu, maka bayangkan kalau ada satu santri nanti yang berhasil, berapa banyak dia dapat pahala. Ini satu santri ngajarkan 10 orang. Kalau santrinya ada 100 orang, tiap-tiap santri kita katakan ngajarkan 10 orang, 10 ini ngajarkan 10 lagi, 10 ini ngajarkan. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau kita memfasilitasi orang-orang yang menuntut ilmu. Ada sebuah cerita yang diceritakan oleh ahli hadis, di mana hadis ini berbunyi, ada 2 orang saudara. Yang satunya berbisnis. Nah, di sini tadi disampaikan oleh Bapak Firly tadi,
kebanyakan pedagang, bisnismen. Nah itu alhamdulillah. Kita harus dengar baik-baik ini hadis. Jadi nggak salah orang Islam bisnis, salah nggak? Nggak salah orang Islam bisnis. Sahabat-sahabat Nabi semuanya berdagang. Pada saat mereka sampai di kota Madinah, mereka berdagang masuk pasar. Sahabat-sahabat Ansor nunjukkan, nah ini tokoh buat kamu. Karena Nabi pada saat datang, Nabi saudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Kemudian Ansor ini dari cintanya kepada saudara-saudara mereka Muhajirin, maka mereka ajak langsung ke pasar, mereka tunjukkan. Nah, ini ku punya 2 ruko. Kau nak ngambil yang mana, pilih. Nah, kau nak ngambil yang ini, silahkan. Atau kau mau ngambil yang ini. Bahkan dari cintanya sahabat Ansor kepada Muhajirin, dia bilang, nah ini kata Ansor, saya punya 4 istri. Kau mau pilih yang mana? Kalau kau mau yang ini, ku ceraikan yang si kok ini, ambillah kau. Dari cintanya sahabat Ansor kepada Muhajirin. Bahkan sampai-sampai para sahabat ini mengira Ansor dan Muhajirin ini bisa saling mewarisi. Hanya saja turun ayat setelahnya nanti akan ada penjelasan dari baginda Rasulullah bahwa Ansor dan Muhajirin itu tidak saling mewarisi. Maka di sini kita tahu yang namanya berbisnis itu tidak dilarang di dalam agama. Tapi kita harus tahu kemana harta kita itu dikeluarkan. Orang Islam kaya itu bagus. Tapi harus tahu kaya untuk nyumbang apa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang yang paling utama itu adalah orang kaya yang soleh. Tapi derajatnya masih kalah dengan orang kaya berilmu. Kalau kaya soleh, tidak mungkin kekayaannya akan dia habiskan, dia hambur-hamburkan untuk hal-hal yang maksiat. Dia pasti akan sumbangkan ke tempat-tempat baik. Nah apalagi kalau ada orang alim kaya. Nah ini paling afdol. Dia akan mengajarkan ilmunya siang dan malam, dan dia akan mengeluarkan hartanya siang dan malam. Makanya derajat yang paling tinggi itu adalah orang alim yang kaya. Jadi kalau kita kaya itu nggak salah. Nah dari cerita ini Rasulullah SAW didatangi 2 pemuda. Yang satu berdagang, yang satu kerjaannya tiap hari datang ke Rasulullah, Nabi majelis dia hadir, dia cari ilmu, dia cari permasalahan-permasalahan agama, dia dengarkan setiap hari. Dia nggak dagang, tapi kalau pulang dia makan dari hasil dagang saudaranya. Datang saudaranya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saudaraku keenakan lama-lama. Dia cuma datang kepadamu nyari ilmu, kemudian pulang tahu-tahu harus ada makan, harus ada minum, tidur, sudah seperti itu setiap hari ya Rasulullah. Sedangkan aku yang capek-capek nyari duit di pasar. Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW? Kata Nabi, la'allaka turzaqu bihi. Kau tahu, kau tidak pantas mencela saudaramu. Kau tidak pantas menghina saudaramu. Kau tidak pantas mengungkit-ungkit harta yang kau dapatkan di pasar yang juga ikut dimakan oleh saudaramu. Karena kau dapat rezeki dari pasar itu karena engkau memfasilitasi saudaramu yang sedang belajar menuntut ilmu kepadaku, kata Rasulullah. Jadi kau dapat harta, bisnismu lancar, bisnismu berkah, itu karena engkau sedang memfasilitasi seseorang yang menuntut ilmu agama. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi paham di sini ya. Orang yang memfasilitasi ilmu agama berarti hartanya berkah. Ini berkahnya berkah. Ini baru 6:30 padahal. Ini jamnya jam menjebak ini. Jam jebakan ini. Jadi mungkin tidak bisa berpanjang lebar karena sebenarnya ini sudah jam 9:30. Sudah 9:30, ini jamnya jam jebakan. Jadi untuk berikutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Firly kita. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan bisa
mengkaji lebih dalam ilmu-ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmatnya, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita, menyembuhkan segala penyakit orang tua kita, menjauhkan dari kita semua musibah, semua bencana, semua malapetaka. Dan mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari semua pikiran dan aliran-aliran yang sesat yang dapat membuat mereka melenceng dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dijadikan umat Nabi Muhammad yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalaina wa la fi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sadiqan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan insyaallah mudah-mudahan akan dilanjutkan oleh Bapak Firly. Bukan sebagai tausiah, ada hal yang mau dia sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.